Bab 149. Apa hubungan kalian? Davin Ye bingung dengan gerakannya, dan dia keluar dari mobil dan menyusulnya selama sekitar 3 detik. Kakak beradik. Davin Ye menghalangi jalannya dan menatapnya dengan bingung. Ada apa? Claire Sen berkata dengan wajah jelek, kakak, ini tidak jauh dari perusahaan. Aku bisa berjalan sendiri, aku tidak pergi ke rumah sakit, terima kasih kakak hari ini. Setelah berbicara, Claire Sen tidak banyak bicara, dan berjalan langsung di sekitar Davin Ye. Davin Ye tidak mengejar lagi, berdiri diam melihat sosok Claire Sen pergi. Claire Sen telah pergi untuk waktu yang lama, dan ketika tidak ada seorang pun di perusahaan, dia pergi ke puncak gedung sendirian. Informasi di atas meja masih menumpuk seperti kemarin, kecuali beberapa tempat telah dikosongkan. Ketika dia pertama kali ingin memindahkan informasi, dia menemukan bahwa tangannya ditutupi dengan krim melepuh, sangat merepotkan. Dia hanya bisa berdiri dan memilah informasi dengan satu tangan untuk sementara waktu, sampai panas di tangannya hilang, dia bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan krim luka bakar. Ketika Claire Sen kembali bekerja, dia kebetulan bertemu Golden Ye yang baru datang bekerja. Seperti kemarin, dia acuh tak acuh padanya dan tidak menyipitkan mata. Segera, Arthur Xiao mendorongnya ke kantor. Claire Sen kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan mengatur informasi. Mungkin karena 2 hari itu terlalu lelah dan kurang istirahat, Claire Sen dengan cepat tertidur di atas meja. Tidak tahu berapa lama dia tidur, Claire Sen mendengar seseorang mendorong bahunya dan memanggil namanya. Claire Sen, kenapa kamu masih tidur? Bangun dan pergi makan. Orang yang mendorongnya adalah Gita. Dia menunggu lama di kafetaria di bawah tanpa melihat Claire Sen, jadi dia naik ke atas untuk menemukannya. Siapa tahu dia benar-benar tidur di sini. Claire Sen pusing dan mendengar seseorang memanggil namanya. Dia membuka matanya dan meliriknya dengan susah payah. Gita, kenapa kamu tidur di sini? Ayo cepat makan, kalau tidak makanannya akan habis. Kata Gita, terlepas dari persetujuannya, dia hanya memegang lengannya dan menariknya. Ya, Claire Sen juga mau makan, jadi dia tidak keberatan. Tapi, setelah mengambil 2 langkah, matanya gelap dan tubuhnya jatuh tak terkendali. Seruan Gita tiba-tiba terdengar, apa yang kamu lakukan? Jangan jatuh ke tubuhku, jangan jatuh ke tanah juga. Lupakan saja, jatuh saja di tubuhku. Kekuatan Gita begitu kuat sehingga dia menyeretnya beberapa kali, dan akhirnya Claire Sen jatuh ke tubuh Gita. Gita menatapnya tanpa berkata-kata selama setengah detik sebelum dia menundukkan kepalanya untuk menemukan bahwa mata Claire Sen tertutup. Claire Sen, Claire Sen. Sial, kamu pingsan. Ada apa denganmu? Kamu pingsan, apa aku harus menggendongmu ke rumah sakit? Gita melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini, jadi dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia meraih tangan Gita dan membawanya kembali ke punggungnya, dan kemudian melangkah maju dengan susah payah. Ketika tiba di depan lift, tiba-tiba ada suara bising di belakang. Sepertinya pintu kantor telah terbuka. Gita menoleh ke belakang dan melihat Arthur Xiao mendorong Golden Ye keluar. Mata mereka bertemu. Golden Ye sepertinya melihat Claire Sen di punggungnya dan mengerutkan kening. Gita teringat rumor sebelumnya di perusahaan, dan menjelaskan, Tuan Muda Ye. Aku baru saja datang menemui Claire Sen untuk makan, tapi dia tiba-tiba pingsan, dan aku hanya ingin mengantarnya ke rumah sakit. Mata Arthur Xiao melebar, pingsan. Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Gita terbatuk ringan dan menjelaskan, aku tidak tahu, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan tangannya dingin. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia memandang Golden Ye, seolah-olah dia sengaja mengatakannya. Benar saja, alis Golden Ye mengerutkan kening lagi. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan dingin, berikan dia padaku. Gita,
Tuan muda, aku bisa membawa asisten Sen ke rumah sakit. Gita kemudian mengerti, dan membantu Claire Sen untuk bergerak maju. Golden Ye mungkin tidak sabar dan menjalankan kursi rodanya sendiri. Sebelum Gita bisa bereaksi, tangannya yang besar sudah terulur dan langsung mengikat pinggang Claire Sen dan lengan itu menariknya ke dalam pelukannya. Ketika Gita sadar kembali, dia sudah melihat Claire Sen dipeluk oleh Golden Ye. Gita tercengang, menatap pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Meskipun Golden Ye lumpuh dan duduk di kursi roda, tubuhnya menunjukkan dingin dan ketidakpedulian dari dunia. Tubuh lembut Claire Sen dipegang di lengannya. Tuan muda Ye, kamu mau mengantar Claire Sen ke rumah sakit. Golden Ye mengabaikannya, bahkan tidak melihat, hanya memeluk Claire Sen dan pergi. Arthur Xiao tertegun selama beberapa detik dan dengan cepat mengikuti. Terima kasih untuk hari ini, kami pergi duluan. Gita berpikir sejenak, dan menyusul sebelum lift ditutup. Baiklah, bolehkah aku ikut? Apa ada yang bisa aku bantu? Arthur Xiao memandang Golden Ye untuk meminta pendapatnya. Wajah Golden Ye masih dingin, tetapi tidak ada keberatan. Arthur Xiao mengangguk, ya, kamu bisa bersama kami. Jadi Gita mengikuti ke dalam lift, tetapi dia merasa senang di hatinya. Claire Sen benar-benar ada sesuatu dengan Tuan Muda Ye. Asteris. Tidak tahu berapa lama pingsan, Claire Sen akhirnya bangun perlahan. Apa yang menarik perhatiannya penuh dengan keputihan, dan bau desinfektan memenuhi hidungnya, yang membuatnya mengerutkan alisnya dan mau tidak mau tangannya bergerak sedikit. Kamu sudah bangun. Suara wanita yang cepat terdengar di sebelah kiri, dan Claire Sen menoleh untuk melihat wajah cantik Gita yang imut. Gita, katanya dengan suaranya serak. Oh, aku tuangkan air untukmu. Gita dengan cepat bangkit dan menuangkan segelas air untuknya, lalu memberinya pada Claire Sen. Setelah dia selesai minum, Claire Sen bertanya dengan lantang, mengapa aku ada di sini? Gita mengerjap nakal. Kamu pingsan. Dokter bilang darahmu terlalu lemah, dan tubuhmu sangat lemah. Kamu minum air sekarang, dan... Claire Sen, kamu kekurangan gizi, apa kamu kurang makan setiap hari? Claire Sen. Gita tiba-tiba datang, apa hubungan antara kamu dan Tuan Muda Ye? Mendengar, Claire Sen mengangkat alisnya sedikit, ada apa? Hanya bertanya saja. Bukankah perusahaan mengatakan bahwa kamu adalah kekasihnya? Tapi dia tidak menginginkanmu baru-baru ini, jadi semua orang merasa tidak benar, tapi sekarang tampaknya memang benar, Tuan Muda Ye meninggalkan perusahaan untuk mengantarmu ke rumah sakit. Bersambung.